Hmm, agak berat nih. Tapi kayaknya gue harus mengatakan ini. Jadi, gue mau membuat pengakuan dan yang ini dan aku semoga bisa membuat Om Deddy bangga. Oh, enggak, aku bangga terhadap Om Deddy. Iya, itu yang lebih tepat. Jadi, aku mengakui Om Deddy itu sebagai mentor aku. Good job. Iya, jadi Om Deddy itu mentor hidup aku yang tanpa aku sadari sudah 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun. Jadi berawal kisah ini dari SMA. Jadi saat aku SMA, aku di pondok santri. Nah, sama di santri itu akses ke TV terbatas dong. Jadi dan nggak ada HP, aku nggak megang HP. Cuma suatu ketika aku keluar, jadi ada jatah keluar setiap minggu, kita boleh keluar dari pondok untuk refreshing. Dan saat keluar itu aku ke Gramedia. Nah, di Gramedia itu ada buku yang menarik hati banget karena sampulnya keren, hitam, dan judulnya Mantra. Nah, itu keren banget. Nah, disitulah aku nggak kenal tuh siapa Deddy Corbuzier. Cuma pas aku baca, wow, ini buku konsepnya menarik banget. Terus yang nulis tuh ada tulisan Master Psikologi. Wow, kita percayalah nih buku. Jadi aku beli itu buku. Jadi buku kesayangan banget dan aku baca saat itu aku kelas 1 atau 2 SMA. Jadi masih lugu banget. Aku nggak tahu kehidupan dunia hiruk pikuk gitu, apalagi aku di pondok. Nah, ternyata dari situlah beliau itu sudah jadi mentor aku tanpa sadar. Karena apa? Karena aku inget banget isi bukunya itu bener-bener kayak ngebuat perubahan mindset bahwa perempuan itu setara, perempuan itu patut dihormati, lu punya tempat lebih ketika menjadi perempuan, nah hal-hal begitu. Dan quotesnya beliau yang paling aku suka itu ketika dia bilang, cowok itu ada yang merasa perempuan itu kepemilikan, tapi ada juga yang dia lebih menghormati perempuan. Contoh simpelnya adalah cara dia mengungkapkan ketika dia bilang aku suaminya, atau ketika dia bilang ini istri aku. Nah, yang bilang aku suaminya itu tuh kayak lebih, ternyata dia lebih menghormati perempuan karena dia merasa perempuan itu bukan kepemilikan dia. Jadi perempuan tidak inferior dibanding dia tidak lebih superior. Tapi ketika dia bilang iya nih istri gue, ini istri aku, itu jadi kayak lebih mendominasi gitu. Nah, itu salah satu isi dalam bukunya Mantra Om Deddy itu, yang itu ngebuat gue oh iya benar juga ya. Jadi kalau kenalan atau memperkenalkan, ternyata dengan pilihan kata yang sederhana itu membuat efeknya luar biasa gitu, kayak itu. Nah, setelah dari situ berlanjut, cuma ngeliat di TV dong, karena pulang itu setahun cuma 2 kali gitu dari nyantri. Akhirnya pulang setiap ngeliat di TV tuh paling pas lagi acara-acara mentalis kan di TV. Itu udah oh keren juga nih, ternyata ada yang namanya mentalis hipnotis jarak jauh gitu kan. Padahal kan bukan hipnotis ya, cuma bisa mempengaruhi keputusan orang lain dan bla bla bla. Saat itu kan pasti lugu, oke? Nah, dari situlah habis itu juga ada hitam putih dong, ya kan? Nah, di hitam putih wah keren banget nih ya, orang bisa bikin orang nangis. Padahal kostumnya kostum Halloween yang dipakai, ya kan? Pakai jubah Dracula, matanya mata hitam, ya kan? Pakai eyeshadow hitam, jubah Dracula, tapi bisa bikin orang nangis. Jadi kayak yang, wow, terus palanya botak, ya kan? Itu yang, wow, ini perpaduan yang unik banget nih, gitu. Nah, tapi saat itu aku belum bisa mensinkronkan antara buku yang aku baca sebelumnya dengan bahwa ini orang yang sama gitu. Nah, saat itu aku belum sadar. Tapi aku udah menaruh respect. Oh iya nih respect nih orang nih, dan membawakannya juga oke. Tapi mama aku itu nggak kenal sama beliau. Padahal dia suka cerita tuh, iya tuh kemarin tuh di acara hitam putih ada anaknya tukang beca lulus cum laude tuh sampai doktor sampai S3 ya gitu. Lah kamu kapan lulus? Iya. Nah, jadi mulailah ada begitu. Tapi ketika beliau bilang begitu tuh bilang, "Oh, iya itu ya yang acaranya Deddy Corbuzier." Hah? Deddy Corbuzier? Sih, bukan itu. Itu acaranya itu tuh yang di Trans 7, hitam putih. Iya, itu acaranya Deddy Corbuzier. Ah, bukan, adanya cuma Ayu Ting Ting sama yang satu botak. Iya mak, itu yang botak itu Deddy Corbuzier. Oh alah, jadi segitunya. Jadi ada ya host yang nggak dikenal.
orang lebih kenal co-hostnya atau orang lebih kenal bintang tamunya, tapi hostnya nggak dikenal. Nah itu saking istimewanya sebenarnya kasusnya. Tapi di situ gue udah respect, aku tuh udah respect banget bagaimana cara beliau membawakan. Nah dari situ, jadi aku udah baru bisa mengkoneksikan ke semuanya itu ketika baru-baru ini, ketika aku sudah dewasa, jadi 20 tahun kemudian baru mikir, oh ternyata gue tuh sudah mendedikasikan Om Deddy itu sebagai mentor sejak dulu. Karena sampai sekarang ternyata jadi alam bawah sadar tuh terus mengikuti beliau. Sekarang jadi nonton Close the Door di YouTube, di Noise. Nah abis itu baru gue mikir ke belakang, oh jadi berawal dari buku mantra itu, alam bawah sadar udah memutuskan Om Deddy itu sebagai mentor. Nah, tapi sekarang aku mau bikin pengakuan tuh udah berapa saat yang lalu mikir, perlu nggak ya gue dedikasikan ini sebagai, dan mengakui terbuka bahwa Om Deddy adalah mentor aku gitu. Tapi mikir lagi, nanti kalau gue ngaku, akhirnya searching kan, aduh beritanya Om Deddy kok jelek semua ya, banyakan kontranya gitu. Jadi kayak apa aja yang beliau lakuin dianggap salah gitu kan di internet. Jadi nanti kalau aku bilang Om Deddy adalah mentorku, nanti orang-orang pada judging kan, jadi oh ternyata berarti dia punya pola pikir sama Om Deddy nih. Tuh jangan-jangan itu pakai kerudung sebenarnya nyembunyiin botaknya, ya kan? Makanya dia pakai kerudung karena dia mentornya Om Deddy, berarti ya itu tuh kehubungannya gitu kan. Jadi ya bingung kan ya, jadi mikir aduh. Tapi akhirnya search lagi, pakai research lagi kan. Udah deh kayaknya gue harus mendeklarkan diri nih sebagai mentornya Om Deddy. Atau jangan-jangan sebenarnya gue ini udah kayak aku tuh udah kayak ini kali ya, kalau ada yang namanya BTS Army ya kan. Jadi sebenarnya aku tuh tanpa sadar sudah menjadi Deddy Army ya Om Deddy gitu. Gue nggak mikir, yang nggak habis pikir juga. Jadi sebenarnya banyak kan yang pro kontra gitu kan tentang Om Deddy gitu. Cuma padahal kalau di Close the Door nih di YouTube, Om Deddy tuh sering kalau ngasih bintang tamu nih, interview bintang tamu tuh selalu bilang, iya kita kan temenan ya gitu, kita temen nih, jadi gue nanya sama lu ya enak lah ya jawab sebagai temen gitu. Nah tapi ketika Om Deddy disomasi atau di cancel atau dimusuhin, dijelek-jelekin gitu, kok gak ada yang belain ya? Jadi gak ada yang speak up gitu, kagak ada yang ayo po Deddy gitu, gak ada juga gitu. Jadi gue mikir apa ini yang namanya teman bertepuk sebelah tangan gitu kan. Jadi Om Deddy mengaku ngajak teman, bilang teman, tapi sebenarnya jadi gue harus ngaku nggak ya kalau Om Deddy ini mentor gue gitu, mentor aku gitu. Tapi karena aku tuh ngerasa banyak banget manfaat dan banyak banget ilmu-ilmu yang aku dapat setelah mulai follow Om Deddy lagi nih sekarang. Jadi sebenarnya dari dulu nih ya, tadi aku udah ngomong dari dulu nih aku follow Om Deddy. Nah aku tuh ngerasa orang-orang yang nggak suka sama Om Deddy itu pasti ngelihatnya tuh cuma dari Close the Door YouTube aja. Nah kalau di sana kan beliau mengundang bintang tamu gitu, jadi macam-macam orang, terus isunya juga sensitif gitu. Jadi cuma nonton di situ, jadi taunya tuh cuma apakah kamu perawan, kan itu doang yang dibahas gitu. Jadi aku di tetangga juga ada tiba-tiba yang bilang sama suamiku, oh iya nih gue gak suka banget sama ini cowok nih, dia nanyain cewek masalah keperawanan, random. Jadi orang gak suka sama Om Deddy karena Om Deddy nanyain masalah keperawanan. Padahal menurut aku Om Deddy itu sudah menjadi pionir atau udah jadi yang namanya mengorbankan diri gitu demi para lelaki. Dengan Om Deddy bertanya masalah keperawanan, akhirnya para cowok-cowok tuh dia bisa ngajuin pertanyaan yang sama untuk ceweknya, yang selama ini tuh dia gak punya cara, gak punya jalannya untuk nanya ke ceweknya. Jadi nanti yang kamu tuh sebenarnya masih perawan gak sih? Tunggu dulu nih, liatin ekspresi ceweknya. Kalau kira-kira ceweknya udah mau marah langsung bercanda ya, aku tuh cuma niruin katanya Om Deddy aja tuh. Om Deddy kan nanyain begitu tuh emang gak sopan tuh Om Deddy nanya-nanya begituan. Nah kan jadi enak, bisa dikambing hitamin gitu Om Deddy-nya. Tapi cowok-cowok itu gak sadar, malah yang bilang benci sama Om Deddy tuh cowok-cowok kan. Aduh salah. Nah terus kalau dengerinnya nggak cuma YouTube Om Deddy Close the Door, tapi nih dengerin juga coba Close the Door-nya yang di Noise, itu lebih gak jelas lagi.
Om Ded ada sih yang jelas, tapi aku tuh ada dengerin satu jam yang itu percakapannya cuma minta izin boleh nggak aku chat sama istri lo gitu. Aduh Om Ded ini apa pula ya. Jadi cuma nanya boleh nggak nih gue chat sama istri lo, jadi nanyain nanti kalau lu lagi luar kota, terus gue tanyain dia tidurnya sama siapa atau tidurnya sendiri atau enggak, kayak gitu-gitu. Gue tahu itu bercanda Om, itu pasti bercandaan doang, karena yang beneran tuh justru biasanya nggak ngomong-ngomong kan. Kalau yang beneran tuh langsung set 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 cia dapet gitu lewat jalur belakang. Jadi gue tahu tuh Om Deddy cuma bercandaan, tapi itu kayak ngerasanya ini 1 jam begitu doang ya nih percakapan, tapi gue dengerin Om karena berharap di dalamnya tuh ada ilmunya. Padahal ilmunya tuh yang 1 jam itu adalah ilmu yang gue tangkep betapa sabar itu cak si suaminya dibuat bercandaan begitu ya. Nah terus jadi tapi kalau yang mau orang yang mau kenal Om Deddy banget dan ngerasa akan merubah persepsinya tentang Om Ded, itu nontonnya dengerinnya podcast Noise yang Daddy Issues. Nah ini kok gue jadi kayak asisten Om Ded ya. Ini bukannya promoin Om Ded ya, ini karena gue menjelaskan bahwa Om Deddy itu sudah saya nobatkan sebagai mentor, jadi Om Deddy harus bangga. Tapi saya bukan staffnya Om Deddy, bukan. Nah kalau mau mengubah persepsi lo tentang Om Ded, itu nontonnya Noise, dengerinnya Noise yang Daddy Issues. Nah di Daddy Issues itu daging banget, itu bener-bener penuh isi, penuh research dan penuh makna. Nah jadi kalau dengerin itu kamu bakal dapet persepsi-persepsi baru yang mungkin kita suka menganggap itu sudah biasa, padahal sebenarnya itu ada alasan di baliknya. Nah teori yang aku dapet tuh jadi ternyata ada teorinya bagaimana Om Deddy bisa dapetin istrinya nih yang sekarang. Ya kan bedanya kan jauh banget tuh 16 tahun. Ternyata itu Om Deddy menerapkan teorinya kenapa cewek suka cowok yang lebih tua. Nah itu dijelasin di Daddy Issues itu. Jadi ternyata Om Deddy benar-benar menerapkan antara ilmu dan kehidupan nyata. Makanya Om Deddy bisa mendapatkan si Kak Sabrina ini, luar biasa kan. Tapi yang bikin aku salut juga, Om Deddy tuh sebenarnya ayah yang baik, ayah sukses lah. Kalau aku tuh nilainya salut. Ini nggak peres ya. Beneran banyak kan cowok-cowok yang atau ayah yang bilang tenang aku akan membesarkan anakku dengan bla 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 bla, anaknya belum gede udah punya anak baru ya kan. Nah ini Om Deddy bener-bener mendampingi Azka tuh sampai gede, baru akhirnya beliau memutuskan menikah lagi dengan yang lebih muda. Ya, itu keren sih menurut aku ya. Jadi ya daripada nikah tapi nanti masih melenca-melence gitu kan, kayak belok kanan belok kiri gitu kan. Nah ini salut lah. Jadi setelah udah jadi ayah yang sukses baru memutuskan menikah lagi. Oke, nah sekianlah pengakuan dan speak up dan come out ya Om Deddy sebagai mentorku. Jadi aku dengan bangga dan Om Deddy dengan bangga juga bahwa kita menjadi mentor dan murid. Semoga saya bisa mengikuti jejak Om Deddy tanpa harus kehilangan banyak rambut karena memikirkan banyak teori dan research, tapi saya bisa menghasilkan karya yang lebih baik dari Om Deddy. Salut.